Waalaikumsalam Bu Iin. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Iin sehat. Alhamdulillah ya Bu. Saya dapat bertemu dengan Bu Nur di sini dan mau mohon waktunya sebentar Ibu untuk kegiatan wawancara, yaitu untuk memenuhi tugas saya di Pendidikan Jalan Guru Negara Angkatan 7 yang tentunya berhubungan dengan wawancara kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Waktunya sebentar ya Bu ya. Selamat ya. Terima kasih Bu. Gini Bu Nur sudah lama kan ya Bu jadi kepala sekolah? Berapa tahun Bu? Sudah, berarti sudah hampir berapa ya? Ya, hampir 20. Masya Allah ya. Ya, kalau nggak salah itu. Oke, berarti sudah sangat berpengalaman ini tentunya. Iya juga. Jadi selama Bu Nur menjadi kepala sekolah itu tentunya Ibu itu pernah mengalami atau pernah dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang tentang itu, apakah itu tentang dilema etika atau tentang rujukan moral. Nah, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Ibu? Ya, tentang apa tadi? Dilema etika. Dilema etika itu kita melihat satu pokok permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, kalau nggak salah seperti itu ya Bu In ya. Nah itu karena intinya karena sama-sama merasa benar pada nanti, ya memang satu sama lain harus saling menghormati. Tetap ada hal seperti itu ya Bu ya, sering terjadi. Nah untuk kasus-kasus dilema etika itu Bu ya, tentunya Ibu itu kan misalkan dihadapkan ini dalam memilih keputusan itu mempertimbangkan antara dua hal ini Bu. Yang keduanya ini sama-sama benar Ibu. Saya harus mengambil keputusan ini juga bisa, saya mengambil keputusan ini juga benar. Nah, bagaimana itu Ibu dalam menjalankan keputusan untuk sebuah kasus tersebut Ibu? Jadi sama-sama benar ini Bu kasusnya keduanya. Mencoba menjawab berdasarkan pengalaman ya. Mudah-mudahan pengalaman ini tidak sebuah kesalahan umum kan. Kalau saya karena sudah diamanati untuk jadi katakan kepala sekolah, maka memang sebuah keputusan itu kan harus dilaksanakan dalam satu koordinasi. Jadi ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, kita mengumpulkan dulu gurunya, temanya apa, kemudian kita berbicara satu sama lain untuk mengeluarkan pendapat. Nah, dari pendapat-pendapat itu nanti kita kumpulkan jadi satu dan kemudian kita simpulkan. Kesimpulan itu saya yakinlah antara orang yang satu dengan orang yang lain pasti ada perbedaan dan kita tetap menghargai perbedaan itu. Berarti itu juga mungkin termasuk bagian dari proses langkah-langkah dalam mengambil keputusan ya Bu? Iya betul. Kalau boleh Ibu ceritakan biar saya lebih jelas, langkah-langkah apa saja mungkin yang selama ini Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Iya. Seperti tadi ya Bu ya, pertama kalau formalitasnya pasti kita mengundang itu kan tidak hari ini diundang kemudian langsung ada pertemuan untuk itu, tidak, semuanya proses, kemudian kita duduk dalam satu tempat, kemudian kita menyampaikan hal-hal apa, temanya apa yang akan disampaikan, kemudian nanti kita memberi kesempatan kepada Bapak Ibu guru yang ada dalam satu tempat itu untuk mengusulkan barangkali ada saran kritik biasa seperti itu dalam proses seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah itu dilaksanakan maka akan ada yang namanya hasil akhir. Hasil akhir itu kesimpulan itu kan yang nanti akan dipakai. Kemudian berarti dalam mengambil keputusan itu biasanya adakah yang Ibu libatkan Ibu? Berarti siapa saja? Iya, harus ada. Yang pertama saya memang harus melibatkan semua guru. Itu wajib ain. Tapi kalau misalnya kan kita tahulah dalam perjalanan sebuah katakan peristiwa atau apa gitu kan tidak semua guru kan kadang ada. Tapi mereka harus hadir karena satu kita nuntut profesional kan. Ketika ada yang tidak bisa hadir ya kita maklum. Tapi tidak hadir ataupun yang hadir kalau itu kemudian kita melaksanakan sebuah katakan keputusan baik yang hadir maupun yang tidak hadir harus kita mengikuti keputusan. Berarti karena sudah adanya
koordinasi ya Bu ya. Nah kemudian dari keputusan yang sudah Ibu ambil itu ya Bu, itu sudah mengambil keputusan ini. Nah itu Ibu misalkan mengambil keputusan itu berdasarkan kepentingan banyak orang. Tapi ternyata sebenarnya keputusan itu tidak sesuai dengan peraturan Ibu. Nah pernah nggak Bu itu Bu? Pernah terjadi. Iya. Maka memang tadi saya ngomong bahwa saya itu memang dari hukum ya. Iya, S1 saya hukum, di mana hukum itu kan meninggikan atau katakan bahwa keputusan itu yang paling utama, basis aturan. Jadi apapun yang dilaksanakan itu memang harus sesuai. Tetapi ketika kita terapkan dalam sebuah katakanlah situasi kondisi yang berbeda, maka saya melaksanakan yang namanya kebijakan. Jadi memang awal keputusan, kemudian ke bawahnya karena dirasa kurang sesuai atau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dilaksanakan, maka kita ngambil yang namanya kebijakan. Kebijakan itu pun bukan dari saya pribadi, harus disampaikan kepada teman-teman guru ya, kemudian nanti kesimpulannya seperti apa. Sekali ya Bu dalam pengambilan keputusan ini. Kemudian mungkin kan selama dalam mengambil keputusan itu kan banyak sekali tantangan-tantangan yang Ibu hadapi. Nah kiranya hal-hal apa saja Bu yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Kalau keputusannya itu ya tadi tentang kasus yang berhubungan dengan dilema etika Ibu. Tantangannya apa saja yang mungkin pernah Ibu alami gitu? Yang pertama mungkin ya, karena kembali lagi kepada manusia. Manusia itu kan punya kepala sendiri-sendiri, punya pikiran sendiri-sendiri. Jadi kadang-kadang ada perbenturan pendapat. Saya yakin pendapat kita dengan pendapat mereka itu berdasarkan pada prinsip bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Sehingga ketika kita dipadukan, kemudian diambil sebuah kesimpulan, nah itulah yang kita. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan dengan apa jenengan ambilnya seperti ini itu karena apa, dengan apa atau bagaimana. Saya pun seperti apa diuraikan semuanya nanti. Jadi usulan-usulan yang dipadukan itu dasarnya adalah karena pendapat mungkin yang berbeda-beda, tapi pendapat itu harus diutarakan sehingga kita bisa mengerti bahwa apa yang ada di kepalanya orang lain dengan apa yang ada di kepala kita itu dipadukan menjadi satu. Itu berarti Mas, kalau menurut teori yang saya baca ya, bukan hasil yang Mas sedang belajar, berarti itu masuk dalam keempat paradigma dilema etika itu Bu. Karena dalam keputusan itu misalkan kita individu lawan kelompok, mungkin kan bisa seperti itu ya. Mungkin keputusannya seperti ini harus dipertimbangkan, oh ini keputusannya berdasarkan individu lawan kelompok, atau mungkin berdasarkan keadilan versus lawan belas kasihan, mungkin bisa saja seperti itu. Nah itu maksudnya itu kalau mungkin yang sedang saya pelajari, berarti itu sudah ada itu dalam kata-kata baru ini ya itu Bu ya. Nah itu Bu. Nah kemudian tadi Bu ya, sebenarnya ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Mungkin Ibu juga sudah tahu ya, bahwa yang pertama berpikir berbasis hasil akhir Bu, yang keduanya berpikir berbasis peraturan tadi mungkin yang sudah Ibu jelaskan, yang ketiganya berpikir berdasarkan keadilan tadi. Nah dari ketiganya itu Ibu yang paling sering gunakan dalam pengambilan keputusan menggunakan yang mana itu? Kalau saya kebetulan tiga-tiganya saya ambil semua Bu. Jadi pengambilan keputusan itu dasarnya adalah pertimbangan, sehingga memang dari sudut pandang yang berbeda mungkin dari tadi yang disampaikan, peraturan juga kita pertimbangkan, hasil akhir juga kita pertimbangkan, kemudian satunya apa, keadilan ya kita pertimbangkan, rasa peduli ya, satunya rasa. Jadi memang ketiga-tiganya kita padukan menjadi satu. Tapi karena kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya itu memang dari hukum, memang diawali dari peraturan. Kita lihat peraturannya dulu, kita pertimbangkan, kemudian nanti kita sesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di situ. Jadi memang ketiga prinsip itu saling berkaitan ya Bu? Iya saling berhubungan dan harus diputuskan menggunakan 3 prinsip ini harus ya Ibu. Kemudian biar saya lebih jelas lagi, ada nggak Bu trik-trik atau strategi yang Ibu lakukan ya
dalam mengambil sebuah keputusan dengan cepat Bu ini, misalkan kasus ini itu harus diselesaikan dengan cepat. Nah itu trik-triknya atau strategi apa yang Ibu lakukan dalam menghadapi situasi tersebut? Pada dasarnya kalau saya pinginnya dalam sebuah instansi seperti ini, karena ini sudah diamanatkan oleh saya pinginnya semuanya, artinya dalam keadaan apapun itu pinginnya dalam pengambilan keputusan itu cepat tepat itu tetap harus, cuman karena kalau cepat itu berarti kan lihat situasi kondisi, tidak semua orang guru ya, tidak semua guru itu kan hadir di sini Bu Iin ya. Jadi ketika ada sesuatu yang memang harus diputuskan cepat, maka kita meminta kepada guru-guru itu untuk berkumpul yang ada. Kalau yang ada itu sedang posisi katakan masih mengajar dan lain sebagainya, maka kita yang lebih diutamakan adalah mereka-mereka yang ada kaitan erat dengan kasus yang akan kita bicarakan. Jadi walaupun dengan orang-orang yang ada kaitannya dengan yang dibicarakan atau tema itu, tapi itu tetap nanti akan disampaikan kepada teman-teman yang barangkali belum bisa hadir karena waktunya karena memang berhubungan dengan banyak orang itu memang susah ya Bu, tidak serta merta langsung bisa semua gitu ya. Nah ini Bu, dengan keputusan yang sudah Ibu ambil itu, mungkin ya Ibu kan sudah mengambil keputusan ini misalkan. Nah kemudian pernah nggak Bu nanti dipikirkan kembali apakah sudah benar belum ya itu tadi keputusan yang saya ambil itu udah benar apa ya, kiranya ternyata kok ada kesalahan apa gimana ya, itu terpikirkan seperti itu Bu biasanya Bu? Iya, selalu bahkan. Yang sebenarnya itu bukan prinsip ya, artinya sebenarnya itu sebuah kesalahan, karena kalau sebuah tema atau kasus sudah kita laksanakan dan sudah kita putuskan bersama, tinggal pelaksanaannya, kemudian kok kita berpikir ulang lagi dengan berbagai macam pertimbangan, dengan waktu yang durasinya mungkin lebih panjang, maka kalau itu memang menurut hati nurani saya kok harus disampaikan ke teman, tetap saya sampaikan ke teman, kemudian kita bicarakan lagi dan hasilnya apa. Tentunya dengan pertimbangan teman, artinya saya mempertimbangkan dulu, kemudian saya sampaikan ke teman-teman guru, teman-teman guru diberi kesempatan untuk dengan pertimbangan apa, kita padukan pertimbangan itu yang kemudian nanti akan menjadi sebuah keputusan. Itu keputusan yang kedua ya, ya sebenarnya harusnya tidak, tapi kalau memang terpaksa ini harus tetap merefleksi ya Bu ya, apa yang sudah kita putuskan. Iya harus mengkaji ulang lagi. Bu, terima kasih sekali ya Bu, luar biasa sekali berdasarkan pengalaman yang sudah Ibu lakukan atau alami selama menjadi kepala sekolah ini, sangat banyak tentunya dan banyak suka dukanya. Iya, banyak suka dukanya tentunya ya Bu ya. Nah itu dari semuanya itu mudah-mudahan saya juga dapat belajar dari Bu Nur ya, apa yang sudah Bu Nur utarakan tadi menjadi pembelajaran bagi saya dan bermanfaat bagi saya pribadi tentunya, dan bisa saya terapkan di sekolah saya mungkin nanti ketika saya menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Oke. Yang terakhir Ibu, nah dari pembicaraan kita dari awal sampai ini mungkin bisa disimpulkan Ibu biar saya lebih jelas kesimpulan dari hasil kita hari ini ya. Coba berkesimpulan ya berdasarkan tadi yang kita sampaikan. Yang pertama adalah koordinasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga menghargai pendapat orang lain. Sampai di titik itu ya Bu, dalam kita menangani sebuah kasus-kasus mungkin yang dihadapi. Terima kasih sekali Bu atas waktunya. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai Bu Nur berdasarkan pengalaman yang Bu Nur sudah dapatkan selama ini, dan untuk itu saya mohon maaf dan pamit Ibu, dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum ya Bu Nur ya. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat ya Bu Iin ya. Amin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Oh iya nggak apa-apa. Ya ini gini Bu, kedatangan saya di sini
daftar untuk wawancara. Nah, ini berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru tunggal Ibu, yaitu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan Ibu. Nah, jadi nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu, kiranya Ibu bisa atau mau menjawab lah ya, agar sesuai dengan mungkin yang pengalaman Ibu yang selama ini sebagai kepala sekolah gitu, Bu. Ya, insya Allah. Itu nanti tentang ini Bu, tentang dilema etika atau kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral. Ya, Langsung ya Bu. ya. Kita Bu kan sudah menjadi kepala sekolah itu kan sudah lumayan lama ya Bu ya, sudah sangat berpengalaman ini. Oh, kalau pengalaman sih ya belum. Nah itu tentunya mungkin dari perjalanan Ibu sebagai kepala sekolah ini, Ibu itu dihadapkan dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral Ibu. Nah, bagaimana ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Ibu? Kalau dilema di sekolahan ya pernah mengalami ya dengan apa ya, dihadapkan dengan dilema-dilema itu tetap ada. Terus cara Mengidentifikasi ini kasusnya tentang dilema etika ini, berarti saya harus seperti apa gitu. cara mengidentifikasinya ya dengan mengenali dari kasus-kasus yang ada di sekolahan. Iya Bu ya. Ya. Nah untuk kasus-kasus dilema etika itu ya Bu, misalkan ini Ibu dihadapkan suatu kasus, kemudian Ibu itu harus memilih Bu, keputusan mana yang akan Ibu pertimbangkan antara misalkan kalau itu kedua-duanya itu sama-sama benar Bu. Nah sehingga Ibu kan otomatis bingung nih, mau gimana ini keputusannya. Nah bagaimana Ibu menjalankan keputusan tersebut Ibu? Ya, dalam menghadapi suatu dilema ataupun kasus itu ya cara menjalankannya, menghadapinya ya dengan melakukan ya semacam koordinasi dengan pihak-pihak yang ada di sekolahan, dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus-kasus ataupun dilema yang ada tersebut. Nah kemudian dalam menghadapi kasus-kasus tersebut, kiranya ada nggak Bu yang Ibu libatkan, berarti kalau saat mengambil keputusan itu Bu, sehingga itu oh benar-benar yakin bahwa ini adalah keputusan yang tepat ini saya gitu, itu Bu. Ya. Siapa mungkin yang terlibat gitu Bu? Ya tetap ada intinya ada pihak-pihak yang dilibatkan. Ya tergantung dari dilemanya. Kalau dilemanya terkait dengan guru ya berarti otomatis guru yang saya libatkan. Kalau kok dilemanya dari siswa berarti dari pihak orang tua ya saya libatkan juga. Seperti itu. Tentunya saling berkoordinasi gitu ya Bu. Iya betul. Kemudian ya Bu, berarti dalam mengambil keputusan itu kan tentunya ada langkah-langkah Ibu yang Ibu lakukan atau Ibu ambil dalam mengambil keputusan. Nah kiranya seperti apa Bu langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan tentang kasus dilema etika ini Bu? Dalam mengambil keputusan itu langkah-langkah yang saya lakukan ya salah satunya mengenali dari nilai-nilai yang ada pada kasus tersebut, terus juga menentukan siapa saja loh yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut, terus juga dari fakta-fakta kenapa dilema itu ada, kasus itu ada ya saya cari faktanya dulu, mengumpulkan fakta-fakta yang ada, terus juga melakukan refleksi. Ini saya melakukan ini berarti udah benar belum? Iya. Direfleksi yang mungkin ya tahap akhirnya ya refleksi itu. Seperti itu. Kemudian misalkan ini Bu, keputusan itu kan sudah Ibu ambil ya, Ibu itu sudah harus melakukan keputusan itu, ini saya itu sudah mengambil keputusan ini, itu Ibu pertimbangkan sudah demi kepentingan orang banyak Ibu. Oh iya saya sudah mengambil keputusan ini, tetapi ternyata
keputusan yang ibu ambil itu sebenarnya tidak sesuai dengan aturan yang ibu sendiri buat. Nah itu bagaimana Bu? Pernah nggak seperti itu Bu? Pernah. Tentu pernah ya Bu? Iya, tentunya pernah. Yaitu melihat dari situasi, Iya. situasi dan kondisi. Kenapa kok ada kasus seperti itu? Apa karena mungkin ada suatu kasus yang mendadak? Nah, yang sebetulnya di aturan itu tidak boleh, tidak saya perkenankan, tapi dengan adanya hal-hal mungkin yang mendadak akhirnya ya nggak apa-apalah. Yang penting Yang penting ya itu buat ya kebaikan mereka seperti itu. Ya. Kemudian dalam mengambil keputusan itu mungkin ibu pernah ini Bu melakukan hal-hal yang mungkin kiranya lebih efektif saya itu melakukan seperti ini itu ada nggak Bu hal-hal efektif yang ibu lakukan Bu? Untuk hal-hal yang efektif ya kita melakukan musyawarah. Musyawarah dulu. Nah, dengan cara bermusyawarah mengambil keputusan bersama dari beberapa pihak, nggak cuma saya sendiri. Saya harus dengan keputusan saya sendiri, tidak. Kita musyawarahkan dulu enaknya gimana dalam mencari solusi seperti itu, menyelesaikan solusi-solusi dari dilema tersebut. Seperti itu. Jadi tidak keputusan itu kan tidak ibu sendiri gitu kan tidak ya? Iya. Kemudian berarti kalau sudah mengambil keputusan, ibu sudah berusaha mengambil langkah-langkahnya, akhirnya keputusan itu bisa diambil. Tentunya kan banyak tantangan yang ibu hadapi Bu selama dalam mengambil keputusan itu. Kira-kira apa tantangannya yang pernah ibu alami Bu? Tantangannya yang pernah saya alami ya itu ya kemungkinan ada yang kurang setuju. Nah dari keputusan itu kok saya kurang setuju lah, akhirnya kita musyawarah lagi. Nah biar ada kesepakatan bersama lagi. Yang namanya suatu masalah kan belum tentu musyawarah langsung disetujui semua pihak. Iya belum tentu, tetap salah satu ada yang tidak setuju ya. Kita ambil keputusan ya terbanyak suara terbanyak juga seperti itu, biar masalah itu terselesaikan seperti itu. Nah kemudian ibu kan ini sebenarnya dalam mengambil keputusan itu kan kalau yang sesuai teori yang saya pelajari karena saya masih belajar ya Bu ya, itu kan ada 3 prinsip ini Bu, sesuai dengan teori yaitu ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Misalkan yang pertama itu berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis yang kedua yaitu peraturan. Tadi mungkin kita sudah bahas sedikit. Kemudian yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Nah mungkin dari ketiganya itu kira-kira dalam pengambilan keputusan itu ibu itu berpikirnya berbasis apa Bu? Apa salah satu dari itu atau mungkin ketiga-tiganya gitu loh? Ya kalau saya sendiri ya paling utama ya dari peraturan dulu. Paling enggak kan utama itu dari peraturan. Terus yang keduanya ya juga dari hasil akhir juga bisa juga dengan rasa peduli juga. Tadi kan intinya ada yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Nah itu juga dari rasa peduli itu ya. Jadi semuanya berkaitan ya. Tidak bisa kalau misalkan memutuskan hanya dari peraturan saja gitu kan. Ternyata masih banyak merugikan banyak yang dirugikan atau banyak yang dikecewakan. Akhirnya memang harus ada rasa peduli nih gitu ya. Yang mungkin seperti itu ya. Dari tiga-tiganya yang saling berkaitan. Itu ya Bu. Nah kemudian misalkan lagi nih Bu, ibu itu dihadapkan dengan kondisi yang memang harus mengambil keputusan secara cepat nih Bu. Nah kira-kira apa yang ibu lakukan? Kalau yang saya dihadapkan masalah harus mengambil keputusan secara cepat gitu loh. Kalau secara cepat ya
berdasarkan prinsip bagaimana kita berpikir dengan yaitu dari tadi itu dari berbasis peraturan, iya, dari peraturan, terus juga dari hasil akhir, ya tetap endingnya ya dari hasil akhir juga ya. Iya, jadi berarti kalau ini juga dari teori, maaf lagi belajar ya, pemulih bukan udah tahu. Nah tadi ya misalkan ibu berarti harus mengambil keputusan dengan ini bu, misalkan kok tadi ibu kasusnya misalkan dengan murid ya bu ya, dengan murid berarti kan orang tuanya tadi harus dipanggil. Mungkin kalau muridnya itu berhubungan dengan orang banyak gitu kan, berarti kan paradigma berpikirnya kan dalam dilema etika ini kan berarti mungkin individu dengan kelompok gitu ya bu ya, mungkin tadi dengan ini rasa keadilan, kemudian dengan rasa belas kasihan. Nah itu ibu lebih milih yang mana, itu tetap dikoordinasikan tentunya ya bu ya, pihak yang bersangkutan ya bu ya. Nah berarti dari langkah-langkah atau hal-hal yang sudah pernah ibu lakukan ini ada nggak bu ini, atau mungkin ibu memiliki jadwal khusus nggak bu dalam melakukan pengambilan keputusan? Ada jadwal tertentu mungkin dalam mengambil menyelesaikan kasus-kasusnya, atau mungkin ibu memiliki prosedur yang memang harus sudah ibu buat sesuai dengan prosedur, atau memang fleksibel sesuai dengan kasusnya bu? Ya kalau saya ya fleksibel, nggak ada jadwal. Kan yang namanya kasus itu kan tidak terduga ya, jadi fleksibel. Kalau ada suatu kasus ya pinginnya segera kita selesaikan seperti itu, jadi tidak harus dengan pakai program maupun jadwal, itu tidak, dengan cara ya fleksibel ya, dengan melihat kasusnya kasusnya dulu kita lihat sekiranya apakah harus segera diselesaikan apa tidak, seperti itu. Jadi tidak harus ini jadwalnya ini itu tidak tidak. Kita lihat kasusnya dulu. Nah kemudian tentunya kan dalam mengambil keputusan itu kan ada orang lain ibu, jadi ada nggak bu seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini membantu ibu dalam mempermudah pengambilan keputusan itu? Ya kalau orang tertentu atau mungkin ada faktor lain lah bu yang mempermudah ibu dalam mengambil keputusan. Yang mempermudah itu ya tergantung dari kasusnya. Nah kan kalau kasusnya dari anak, orang tua ya dari rekan-rekan guru dilibatkan. Kalau kok kasusnya guru ya berarti otomatis saya harus minta suatu intinya masukan dari pengurus. Ya, dari pengurus. Seperti itu, luar biasa sekali ya bu ya pengalamannya ibu ini. Mungkin ini ya bu yang terakhir bu, ya saya lebih paham juga dari yang sudah kita bicarakan tadi. Kira-kira kalau menurut ibu ini bagaimana kesimpulannya ibu dalam pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika ini bu? Kesimpulannya dalam pengambilan keputusan menyelesaikan kasus ya, keputusannya ketika ada suatu kasus maupun dilema di sekolahan, baik itu kasus terkait dengan siswa maupun dengan guru maupun pihak luar ya, kita melakukan koordinasi juga dengan musyawarah bersama, seperti itu, biar kasus tersebut bisa terselesaikan dengan intinya secara kebersamaan, tidak cuma sepihak, seperti itu. Ya tidak ada yang merasa banyak yang dikecewakan seperti itu ya. Nah kemudian pernah nggak bu misalkan ibu itu sudah ini saya sudah mengambil keputusan ini, kemudian itu masih terngiang-ngiang bu, atau masih terpikirkan, duh ini
itu saya mengambil keputusan itu tuh sudah benar apa belum ya, sudah tepat atau belum ya, pernah ya Bu, itu tentunya ya Bu ya, Pernah. pernah ya Bu ya. Jadi intinya tetap dipikirkan lagi ya Bu ya. Ya tetap. Oh ya saya itu tadi mengambil keputusan ini sudah benar nggak sih ya, sudah benar belum ya, gitu tetap ada ya Bu ya. Tetap ada. Kalau ada pikiran seperti itu, terus apa yang Ibu lakukan Bu? Apa mengkaji ulang lagi atau bagaimana? Ya tergantung kalau dari keputusan tersebut kok memang sudah Final gitu. final dari pihak-pihak yang terkait, ya berarti sudah. Sudah ya, karena itu sudah menjadi keputusan. Iya, ya, sudah ya. menjadi keputusan bersama. gitu ya, pokoknya. Jadi tidak saya kasih ulang lagi, sudah. Iya, sudah. Berarti sudah selesai, Sudah anggap selesai, karena selesai. sudah menjadi sebuah keputusan. Iya. Ya, gitu ya, gitu ya. Baik Ibu, terima kasih sekali, pengalaman yang sangat luar biasa. Ini juga pengalaman untuk saya. Mudah-mudahan apa yang saya pelajari dengan Ibu nanti juga bisa saya terapkan di sekolah saya Bu ya. Tentunya dapat bermanfaat untuk saya pribadi. Amin. Untuk teman-teman mungkin nanti yang ada di sekolah saya juga bisa mendapatkan ilmu ini gitu Bu ya, dalam mengambil keputusan tentang kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Iya, Mungkin itu ya Bu. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya, kemudian atas ilmunya juga, kemudian pengalamannya juga dari Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih sekali lagi dan saya mohon pamit. Iya, Terima sama-sama. kasih Bu. Sama-sama.